Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Aku dulu nih ya. Ya. Nah, jadi perkenalkan, nama aku Wilda Noviastiani, mahasiswi semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan aku Siti Poja Rahma. Aku juga mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam. Ya. Nah, di sini kita mau ngapain nih, Wil? Bahas apa ya kira-kira? Nah, jadi di podcast kali ini tuh kita mau ngebahas tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam nih. Oh, gitu. Iya. Nah, menurut kalian apa sih filsafat pendidikan Islam itu? Nah, yang buat yang masih bingung, filsafat pendidikan itu, Islam itu intinya ngebahas landasan atau dasar dari pendidikan Islam. Dan jadi pendidikan itu nggak cuma tentang belajar di sekolah, tapi lebih dalam lagi gitu. Nah, bener banget tuh teman-teman yang udah tadi dikatain sama Wilda ya. Nah, jadi dalam konsep dasarnya itu filsafat pendidikan Islam itu mencakup 3 hal penting. Apa aja tuh? Nah, jadi ada tujuan pendidikan, metode yang digunakan, dan nilai-nilai dasar yang melandasinya, Teh Wilda. Nah, jadi kita jelasin nih satu-satu ya biar lebih jelasnya. Yang pertama itu ada dari segi tujuan. Pendidikan Islam itu tujuannya bukan hanya mencetak orang yang pintar secara akademik nih, tapi juga orang yang beriman, berakhlak, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi nggak heran kalau pendidikan dalam Islam itu arahnya tuh ke pembentukan karakter dan spiritual juga. Gitu tuh Puji, lanjutkan. Ya. Nah, selanjutnya itu ada metode ya. Nah, jadi Islam itu sangat terbuka dengan berbagai metode belajar, enggak melulu tentang ceramah gitu yang dipelajarinya itu. Nah, Rasulullah sendiri juga kan banyak menggunakan metode dialog ataupun teladan langsung, sikap-sikap yang Rasulullah contohkan gitu. Bahkan pengalaman langsung beliau. Jadi pendidikan Islam itu sangat manusiawi dan fleksibel kayak gitu. Dan yang terakhir nih ada nilai-nilai dasar. Ini tuh kayak fondasi awal moral dalam proses pendidikan. Misalnya itu kejujuran, amanah, toleransi, tanggung jawab, dan tentu saja takwa. Jadi nilai-nilai ini itu bukan cuma teori, tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Tapi Teh Wilda sangat disayangkan banget nih. Ya, apa tuh? Dalam praktiknya itu pendidikan Islam hari ini itu sering fokus cuman ke nilai akademiknya aja. Jadi anak-anak itu jarang cuman diajarinnya itu ya udah mereka itu fokusnya buat ujian gitu. Tapi aspek pembentukan akhlak dan rohaninya itu malah agak diabaikan gitu. Sangat disayangkan sekali itu tuh. Bener juga Teh Puji, banyak juga guru yang cuma nyiapin materi tapi lupa sama pembentukan karakter tuh ya. Padahal dalam Islam itu guru bukan cuma pengajar, tetapi juga pendidik moral dan akhlak. Betul ya. banget. Nah, dan kadang juga materi keislaman pun diajarinnya itu seadanya gitu loh. Nah, enggak nyentuh ke hati muridnya. Jadi mereka cuman tahu sholat aja, tapi prakteknya itu enggak tahu kayak gimana gitu. Nah, akhirnya itu si anak-anak itu paham Islamnya itu sebatas teori aja gitu, tapi enggak sampai menyentuh hati muridnya kayak gitu. Sangat disayangkan Iya. ya Teh Puji. Nah, terus solusinya gimana nih? Yang pertama kan tentu dari gurunya dulu Ya, nih ya. betul. Nah, guru harus punya pemahaman yang kuat soal pendidikan filsafat Islam. Nah, biar mereka tuh bisa jadi pendidik yang gak cuma ngajar, tapi juga membimbing dengan hati gitu. Nah, yang keduanya itu ada dari segi kurikulum, teman-teman. Segi kurikulum juga harus ada integrasi antara nilai ilmu umum dan nilai-nilai Islamnya. Jadi bukan hanya sekedar ngajarin matematika, fisika ataupun biologinya gitu. Jadi bisa juga disisipi nilai-nilai seperti kejujuran atau disiplin dalam proses belajarnya. Apalagi ketika kita mempelajari biologi ya, kan biologi itu tentang hewan ataupun tentang tumbuhan manusia-manusia. Nah, di dalamnya itu kita bisa nih penciptaan Allah di dalam biologi. Jadi kita tuh ada rasa kagum tersendiri gitu. Bagaimana Allah menciptakan manusia kayak gitu. Yang paling penting itu semua pihak itu harus kerjasama. Betul banget. Sekolah, orang tua, dan masyarakat tuh harus punya visi misi yang sama. Untuk menjadikan pendidikan Islam itu sebagai alat pembentuk generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak. Puji. Nah, harapan dari kita ya, semoga pendidikan Islam di masa depan nanti bisa lebih menyentuh ke hati-hati muridnya. Bukan cuma pikirannya saja. Nah, supaya yang dihasilkannya juga bukan hanya orang-orang cerdas aja. Orang-orang cerdas sih itu perlu ya gitu. Tapi juga orang yang siap memberi manfaat gitu untuk orang lain dan bisa menjaga nilai-nilai Islam dimanapun ia berada kayak gitu. Nah, jadi teman-teman semua,
Itu dia obrolan kita hari ini tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Semoga bermanfaat ya dan bisa menjadi refleksi bagi kita semua teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.